Oke, ada di antara kalian ada yang mau menyampaikan apa itu korupsi? Ada yang mau? Silakan ke depan. Yusuf, silakan makan. Izin menjawab, korupsi itu menurut saya dicontohkan sebagai mencuri. Jadi korupsi kan kebanyakan terjadi di kalangan para pejabat gitu. Jadi yang dari saya yang saya pelajari yang saya ketahui bahwa korupsi itu tentang mencuri gitu. Jadi mencuri, si orang mencuri. Saya terima kasih. Tepuk tangan buat Yusuf. Enggak, silakan. Perkenalkan, nama saya Nida. Menurut saya, korupsi adalah penyalahgunaan wewenang uang yang seharusnya dialokasikan untuk negara atau organisasi, malah dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Seperti itu. Terima kasih. Semuanya uang ya. Itu korupsi. Menurut kalian, korupsi itu tiba-tiba atau dari awalnya ada bibitnya? Ada bibitnya. Ada bibitnya. Kalian pernah lihat ini tidak? Pernah lihat pemandangan seperti ini tidak? Pernah. Mengapa sampah itu banyak di sungai? Orang yang tidak bertanggung jawab. Berarti nilai korupsi yang pertama apa yang kalian dapatkan? Tanggung jawab. Kalau kalian pakai motor, sering pakai helm tidak? Sering. Tapi suka tidak pakai juga? Bukan. Melanggar aturan tidak? Korupsi tidak? Jadi korupsi itu bukan cuma uang. Pernah begini? Suka antri? Apa kalian pernah antri? Pas jajan antri. Ini luar biasa ya. Luar biasa. Berarti si adik ini sudah menanamkan nilai-nilainya. Nah, pelaku ini tadi kan kita sudah integritas gitu ya. Apa sih integritas? Ada yang tahu integritas? Integritas itu kesesuaian antara apa yang dipikirkan, diucapkan, dan tingkah laku dengan nilai-nilai yang berlaku. Oke, datang ke sekolah jam berapa kalian masuk? Jam 7.00 ya. Berarti sampai ke sekolah harus sebelum jam 7? Iya. Kalau lewat dari jam 7 sesuai tidak dengan aturan? Tidak. Integritas tidak? Tidak. Pembentukan budaya baru, ya karakter. Ini kan munculnya bisa di sekolah, ya, bisa di keluarga, bisa di lingkungan. Betapa rusuh ogel yang orang perlu bantuan dibantu. Tetapi sekarang fenomena yang terjadi pada saat ada kecelakaan atau mungkin ada yang perlu dibantu gitu ya, yang pertama kali dilakukan upload medsos atau nolong? Medsos ya, ada apa gitu, ya itu yang harus kita ciptakan, kepedulian kita yang kita munculkan lagi. Kenapa? Kalau itu kita biarkan, kan tadi kalian tahu, oh katanya kalau pejabat korupsi ada bibitnya ya. Kalau kita membiarkan diri kita, kalian membiarkan diri kalian untuk tidak peduli, untuk datang terlambat, untuk tidak bertanggung jawab, pas nanti kalian jadi pejabat, kacau tidak ya? Terbawa kan? Semuanya akan terbawa seperti itu. Maka mari kita tanamkan sama-sama gitu ya. Nah, apa saja sih yang ada di nilai-nilai anti korupsi yang harus kita kembangkan ini? Ibu sekarang hanya akan menyampaikan nilai-nilai anti korupsinya dulu. Jadi dari KPK itu ada 9 nilai utama. Dari integritas
integritas yang disebut dengan 9 nilai anti korupsi yang harus kita miliki, yang harus kalian miliki. Apa saja? Dari 9 itu ada nilai inti. Nilai inti itu yang harus kalian miliki apa? Junita, jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Oke, lanjutkan. Disiplin waktu. Disiplin waktu tidak hanya masuk ke sekolah, tapi disiplin waktu dalam berekskul, disiplin waktu masuk ke kelas. Jangan sampai kesibukan kita mengalahkan tanggung jawab utama kalian. Apa peran utama kalian di sini? Belajar. Berbagi waktu. Bagi waktu dengan baik. Kapan kalian berorganisasi, kapan melaksanakan OSIS, kapan kalian belajar. Disiplin waktu. Jangan sampai kalian hebat disiplin, tapi belajar tertinggal. Bagi waktu dengan baik. Dan tanggung jawab. Kalau kalian memang tidak masuk karena ada kepentingan OSIS, ada kepentingan organisasi, tetap bertanggung jawab dan ada tugas ya Ibu Bapak berikan. Terlebih kelas 12. Kelas 12 sebentar lagi kalian ujian, lulus. Bukan akhir segala-galanya, bukan akhir kesuksesan, tetapi awal dari sebuah perjalanan pada saat proses SMA. Apalagi SMA nih. Ya. Kemudian nilai sikap, ada berapi, berani. Ya, A-nya adil, I-nya peduli. Berani, adil, dan peduli. Sudah berani kalian? Sudah berani presentasi ke depan? Sudah. Tinggal latih ya public speakingnya. Kemudian adil. Adil buat kalian apa artinya? Adil itu harus sama persis tidak? Sesuai dengan kebutuhan ya, dengan porsinya masing-masing. Maka adil. Kapan diri kalian diberikan waktu untuk ekskul, kapan untuk belajar, kapan untuk istirahat. Jangan porsi diri kalian karena sedang semangatnya sampai malam besok jadi sakit juga belajar. Berarti tidak adil terhadap diri sendiri ya. Maka bagi waktu. Kemudian peduli, tadi peduli pada saat ada hal yang membutuhkan, bantu. Kemudian nilai etos, ini OSIS semuanya ya. OSIS kemudian organisasi. Ini nilai etos harus kalian miliki apa? Masker, mandiri, sederhana, dan kerja keras. Semuanya selama kita bisa mandiri, insya Allah kita akan merdeka dan bahagia. Seperti kalian yang sudah kurikulum merdeka nih, kelas 10 dan kelas 11, kelas 12 juga ikut ya. Hafal profil pelajar Pancasilanya. Ada berapa? Beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Ada apa lagi? Berkebinekaan. Lomba. Apa lagi? Bergotong royong. Terus mandiri, kreatif, bernalar. Nah, selain ke-6 nilai profil pelajar Pancasila itu, sekarang mari kita tambah dengan 9 nilai anti korupsi. Bagaimana caranya? Tidak terlambat datang. Pergantian jam, nggak usah ke kantin dulu ya. Dulu tidak ada nih pergantian jam. Nunggu guru berikutnya karena berjalan dari kelas lain ke kelas kalian. Biasanya ada ruang ya, ada ruang 5 menit gitu ya. Tidak ada guru, nggak usah ke kantin dulu karena belum waktunya. Kalau kalian pergi meninggalkan kelas, bolos, berarti kalian sudah korupsi. Ya, kemudian jujur. Sudah apa ya? Apa nilai inti? Jujur. Apa nilai sikap? Berani. Nilai etos kerjanya? Oke, mudah-mudahan dengan kita tahu ini, mari kita sama-sama menanamkan nilai-nilai anti
berlandaskan nilai-nilai ini, kalian silahkan sharing pendapat, kalian nanti silahkan bagaimana sih SOP-nya, prosedurnya pada saat ada terjadi pelanggaran yang tadi kalian sebutkan di sekolah itu menjadi bibit untuk nanti ke depan ada penyelewengan. Makanya kita sama-sama melaksanakan pendidikan anti korupsi dan kalian tepati dalam kegiatan kalian sehari-hari. Baik, terima kasih sekali lagi. Semangat! Menjadi motivasi pada kalian punya bibita berapi dan masker, tanamkan itu di dalam diri kalian, baik dalam pembelajaran maupun dalam kalian berorganisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama berkumpul di aula sekolah dalam melaksanakan sosialisasi tentang pendidikan anti korupsi yang akan bersama-sama kita jalani di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, mengapa sih harus ada pendidikan anti korupsi? Itu yang akan kita sama-sama kupas, sama-sama bahas pada hari ini. Dan soal salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada junjungan kita kami pada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ibu dan Bapak mendengar kata korupsi sangat sering kita dengar ya. Sebelum melanjutkan, kira-kira apa sih korupsi? Menurut Bapak dan Ibu, yang sering dan apa sih arti dari korupsi? Mencuri, menyalahgunakan, mencuri uang negara, penyalahgunaan yang bukan hak. Saya kira semuanya betul ya, semuanya betul karena banyak sekali pengertian dari korupsi. Tapi intinya korupsi itu adalah penyimpangan dari kesucian. Intinya itu. Jadi dalam berbagai hal gitu ya. Apakah hanya keuangan saja korupsi? Apa yang boleh kita berbagi dulu Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu, ada yang mau menyampaikan kira-kira korupsi apa yang mungkin diperoleh atau kita dapati di sekolah? Waktu. Enggak Bapak Ibu, ke depan atau mengacungkan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kata korupsi yang sering kali ada di sekolah, tampaknya terlihat dari waktu. Korupsi waktu. Korupsi waktu. Iya. Ada lagi, salah. Ada lagi selain waktu Bapak Ibu? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya menambahkan korupsi yang memungkinkan terjadi di lingkungan sekolah selain waktu juga bagi siswa adalah mencontek pekerjaan orang lain, tidak jujur. Kalau dulu sebenarnya alasan kenapa kesiangan atau kenapa datang terlambat ke kelas itu yang sering kami temukan korupsi yang terjadi di lingkungan sekolah. Itu saja mungkin yang bisa saya jawabkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk kedua rekan. Baik, kemudian Bapak, kalau kita lihat di gambar, korupsi itu strateginya yang pertama memang penindakan ya, itu hal sudah terjadi. Kemudian pencegahan yang akan kita lakukan adalah pencegahan dengan tidak mau korupsi. Melalui apa? Melalui pendidikan atau membangun nilai-nilai anti korupsi. Ini yang sering kita jumpai Ibu. Mengapa harus ada pendidikan anti korupsi? Ini pernah nggak Ibu menjumpai ini? Pernah ya? Pernah. Korupsi bagian dari bentuk korupsi tidak awalnya. Apakah sungai tempat membuang sampah? Bukan. Penyalahgunaan ya? Penyalahgunaan. Ini yang akan kita tanamkan ke anak-anak kita. Apakah pernah melihat ini
Pernah menemuinya? Pernah mengalaminya? Kami ahli menteri. Nah, mungkin ini tadi Bu Mariati menyampaikan ada yang dilarang mencontek. Apakah harus sampai seperti ini? Kalau seperti ini, nilainya tertanam tidak? Insya Allah. Nilainya atau hanya saat itu saja tidak disampaikan? Saja. Nilainya, nilai jujurnya belum tentu tertanam ya. Nah, sekarang harus kita pikirkan tuh bagaimana nilai itu tertanam. Bukan hanya harus seperti itu. Ninggalin lagi escape apa itu. Kemudian ini beberapa hal yang sudah ditemui, beberapa kasus ya, kasus yang sudah dilaksanakan, bahkan kasus yang paling sering, yang paling update adalah kasus PPDB. Tapi alhamdulillah di sekolah kita belum, tidak. Sampai ini peminatnya masih alhamdulillah pas, jadi tidak banyak terjadi gitu ya. Nah, kemudian logikanya tidak ada koruptor yang tiba-tiba jadi koruptor, Bapak Ibu. Semua sudah dibiasakan dari kecil, sadar ataupun tidak sadar oleh orang tua, bahkan lingkungan. Pernah ke Bapak Ibu orang ayah kegiatan keluarga sudah izin saja jalan-jalan sama anak gitu ya? Iya, itu kita tidak sadar ya. Sebetulnya kita sudah memberikan contoh sebagai orang tua gitu ya. Nah, maka supaya korupsi ini tadi, apakah korupsi ini, budaya anti korupsi, budaya integritas ini bisa ditekankan, maka pendidikanlah yang akan menjadi pencegahnya. Perlu pembentukan budaya baru yang berbeda baik dari keluarga, sekolah maupun masyarakat. Tinggali kalau menyesal barangkali nganggur sepeda oke. Karena sadar gitu ya, karena sadar integritasnya bukan karena takut ditilang gitu ya, tapi untuk melindungi keselamatannya. Sekarang Bapak Ibu harus melindungi keselamatan bangsa Indonesia. Jadi sendiri sudah jelas ya. Kalau kita mengajar 10 tahun yang akan datang, anak kita akan jadi penerus bangsa. Maka pada saat kita menyampaikan pendidikan yang seharusnya anti korupsi, berarti kita sedang menyelamatkan bangsa ini. Itu yang harus sama-sama kita mulai dari diri sendiri. Nah, sudah sangat jarang ada anak sekolah yang mau menyeberangkan. Anak itu akan memilih tiba ke sekolah cepat daripada harus golongan jelas. Sekarang kalau ada yang kecelakaan bukan ditolong tapi dipoto ya. Jadi keinginan untuk update lebih tinggi daripada oke. Nah, Ibu dan Bapak, seperti kita ketahui, kita itu di sekolah membentuk dari pengetahuan, keterampilan dan sikap. Maka ini yang akan kita munculkan di dalam diri anak-anak kita melalui pendidikan anti korupsi, dan terlebih sebelum sampai ke anak-anak, maka kita dulu. Tadi waktu, kalau bicara korupsi adalah waktu. Ini masa-masa ini. Pernah nggak kira-kira Bapak dan Ibu berkorupsi berarti? Pernah ya? Pernah. Ada yang belum? Ada, tapi kan korupsi dasarnya pejabat. Ayah tidak pernah korupsi dasarnya pejabat ya? Sadar tidak sadar? Masih pernah ya? Iya. Nah, pernah saja, jangan jadi kebiasaan gitu kan ya? Pernah saja. Maka ayo kurang sasaran gitu ya. Nah, selanjutnya ini siapa saja yang harus menjadi teladan? Kepala sekolah, guru, orang tua. Bagaimana caranya? Toleransinya, kita tunjukkan kebijakan anti contek. Kadang kita merasa kenapa nyontek seperti ini gitu ya, atau kitanya sendiri larut mungkin ya. Kalau anak ulangan
melakukan tindak pidana korupsi dengan membiarkan mereka mencontek. Kemudian kebijakan anti gratifikasi, tekenging nampi gitu ya, tekenging nampi hadiah gitu ya gitu. Kemudian tidak ada diskriminasi, tidak ada perundungan. Nah, Ibu dan Bapak, saat ini perundungan kan tidak hanya kita membuli begitu saja, tapi kadang kita tidak sadar ya, anak itu merasa terbuli. Maka bullying itu bukan hanya sekarang, tetapi menjadi apa ya, proses panjang bagi mereka karena mental mereka menjadi tidak pede. Maka mari kita sama-sama membiasakan praktik baik, sanksi bagi kepala sekolah guru yang terlambat. Nah, mungkin tidak sanksinya dikasih soal kita juga gitu ya. Maka kita sudah punya program ya. Besok mungkin kita akan sama-sama mengkaji kebijakan itu bersama-sama, dan bukan cuma dengan Bapak Ibu guru, tapi juga dengan siswa, transparan dan akuntabel. Ini peran dalam membangun jiwa integritas. Apa sih yang harus dibangun Bapak dan Ibu? Ini yang harus dibangun Bapak dan Ibu. Kita punya 9 nilai anti korupsi. Di antara nilai itu ada nilai inti, ada nilai sikap, ada nilai etos. Ini baru saya buat barusan ya, supaya ada ingat karena ada 9 ya. Nilai inti itu judita, jujur, disiplin, tanggung jawab. Berarti itu yang harus inti kita ingatkan ke anak. Sebelum ke anak, kita dulu. Jadi bagaimana mereka jujur melalui tidak mencontek, tidak bagian, gitu ya. Ada nilai-nilai di mana mereka diperbolehkan mungkin kalau tugas bersama-sama. Tetapi ada hal yang kalaupun agak mirip, mana yang intinya yang harus berbeda, gitu ya. Jujur. Kemudian disiplin, datang tepat waktu, keluar tepat waktu pada saat jam mengajar pergantian. Biasanya di situ sela-sela kita yang tidak terasa. Ya, kalau terlambatnya 5 sampai 10 menit wajar ya, dari satu kelas ke kelas yang lainnya. Tapi kadang-kadang kamu apa gitu ya. Gitu. Dan pada saat pergantian yang 10 menit itulah biasanya kesempatan siswa juga untuk melarikan diri ya. Yang berikutnya, inilah inti yang harus ada. Sikap. Sikap itu berarti berani. Alhamdulillah dengan melaksanakan proyek kita sudah mulai menumbuhkan sikap berani ya di anak-anak. Kemudian A-nya adil, I-nya peduli. Berani, adil, peduli. Makanya tadi pada saat sekarang ada yang kecelakaan, ada apa-apa ya, peduli belum muncul, tapi sudah update. Nah itu yang harus kita tanamkan. Berani, adil, dan peduli. Yang terakhir adalah yang ketiga, nilai etos. Itu master, mandiri, sederhana, dan kerja keras. Jadi anak atau kita ya, warga yang memiliki integritas harus menerapkan ke-9 nilai anti korupsi, yaitu nilai inti, judita, berapi, masker. Jujur, disiplin, dan tanggung jawab, itu yang pertama harus ada di kelas kita tanamkan. Kemudian berani, adil, dan peduli. Dan yang terakhir nilai etos, masker, mandiri, sederhana, dan kerja keras. Ibu dan Bapak, di sekolah yang akan berkaitan dengan Ibu Bapak kalau PPDB untuk tahun depan, ini untuk pembelajaran ekstrakurikuler. Berarti yang pertama ada SOP dulu. Sudah ya, sampai dengan jadwal sudah kita buat ya. Kemudian melaksanakan pembelajaran sudah, tinggal sesuai dengan jadwal atau tidak. Monitoring, evaluasi. Nanti kita lanjutkan dengan pelaksanaan supervisi. Kemudian SOP penanganan siswa terlambat. Nah ini akan kita laksanakan besok pada pembahasan tata tertib. Jadi kita akan bersama-sama, kita bisa menanamkan nilai-nilai integritas. Mungkin itu saja sekilas yang disampaikan hari ini. Mari kita bersama-sama menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada
dan berbagai SOP yang akan kita siapkan. Ibu dan Bapak sudah mulai mencoret-coretnya, sudah mulai membacanya, Bu? Sudah siap. Hari besok ya, hari besok kita akan bersama-sama mengadakan rapat kembali untuk membahas tentang SOP tata tertib yang akan kita laksanakan untuk kita bawa bersama dengan siswa. Baik, terima kasih sekali lagi. Terima kasih untuk waktunya. Silakan Ibu dan Bapak kembali melaksanakan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komitmen integritas. Kami warga SMA Negeri 3 Ciamis berkomitmen. 1. Melaksanakan amanah dan tugas secara transparan, akuntabel, berintegritas, dan melayani dengan penuh dedikasi serta bertanggung jawab. 2. Menghindari dan mencegah segala bentuk korupsi, tidak menerima gratifikasi, dan tidak menerima hadiah. 3. Bertekad untuk melaporkan siapapun oknum-oknum yang menyalahgunakan